Ini adalah all-in-one PC non-gaming paling kencang dari Axio saat video ini dibuat. Prosesornya nggak kaleng-kaleng, dia pakai prosesor 14 core Intel Core Gen 13 seri HX yang biasanya dipakai di laptop gaming kelas atas. Jadi cocok untuk aplikasi yang butuh jumlah core berlimpah. RAM-nya juga langsung 16 GB dual channel dan bisa di-upgrade. Bisa pasang 2 SSD pula di sini. Layarnya besar, 27 inci, panel IPS dan card gamut nyaris 100% sRGB. Uniknya, all-in-one PC sekencang ini ternyata konsumsi dayanya nggak nyampe 100 watt, jadi irit juga dipakai buat sehari-hari. Ya, all-in-one PC yang satu ini adalah Axio HyperFlex 7 Plus Pro Max. Oke, sebelumnya kami sudah pernah mereview Axio HyperFlex versi terjangkau dengan prosesor Intel Core i3 Gen 12 yang harganya cuma sekitar 7 jutaan. Nah, kali ini kita akan mereview versi tertingginya dengan prosesor Intel Core i7 Gen 13 seri HX. Nah, seperti apa performanya? Sebelum kita masuk ke situ, kita cek dulu spesifikasinya ya. Oh ya, perlu diketahui ya, menurut Axio, seluruh produk mereka termasuk all-in-one PC ini menggunakan komponen yang 100% baru, bukan bekas atau yang rekondisi. Komponen produk Axio juga dipasok oleh mitra resmi Axio yang bersertifikasi, jadi dijamin keaslian dan daya tahannya. Tentunya, seluruh produk Axio juga diproduksi dengan proses manufaktur yang berstandar internasional dengan pengawasan kualitas yang ketat. Lagi pula, mana ada sih produsen yang berani ngasih garansi normal hingga 3 tahun dan 1 tahun ADP di laptop gamingnya kalau kualitas komponennya meragukan ya? Itu akan merugikan diri sendiri ya. Oke, langsung aja kita mulai dengan spesifikasi yang satu ini. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i7 13650HX. Fabrikasinya Intel 7 base power 55 watt. Dia punya 14 core dan 20 thread yang terdiri dari 6 performance core dan 8 efficient core. Intel Smart Cache-nya 24 MB. Integrated graphicsnya pakai Intel UHD Graphics dengan 16 execution unit. IGP ini mendukung Intel QuickSync dan kemampuan decode video AV1. Untuk memori atau RAM-nya itu 16 GB DDR4 2666 MHz dual channel. Sayangnya, all-in-one PC ini tidak langsung menggunakan RAM DDR4 yang 3200 MHz ya. Ini membuat performa IGP-nya agak kurang optimal aja menurut kami. Tapi tenang, all-in-one PC ini menggunakan RAM SODIMM. Jadi kita masih bisa upgrade kalau dibutuhkan. Menurut Axio, kapasitas RAM-nya itu bisa di-upgrade hingga 64 GB. Nah, lanjut untuk storage-nya, 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Menariknya lagi, kita bisa nambah lagi satu storage SATA 2,5 inci, baik itu hard disk atau SSD. Motherboard all-in-one PC ini sebenarnya masih menyediakan port SATA kedua, tapi tidak ada kabel tambahan ya sayangnya ya. Nah, untuk wireless connectivity, all-in-one PC ini menggunakan modul Intel yang sudah mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Untuk power adapter atau power supply-nya itu 120 watt. Untuk OS dia menggunakan Windows 11. Untuk body, form factor-nya adalah all-in-one PC dan materialnya perpaduan logam dan polikarbonat. Nah, sementara untuk warnanya ini dominan putih dengan aksen hitam di beberapa bagiannya. Nah, all-in-one PC ini punya penampilan yang keren ya, seperti monitor gaming. Tapi tenang, desainnya tetap tampak sederhana dan minimalis. Untuk dimensinya, sisi layarnya itu 61 x 22,5 x 5 cm. Sementara untuk kaki penyangganya itu 23,5 x 22,5 x 37,5 cm. Sementara bobotnya untuk all-in-one PC ini adalah di 6,42 kg. Untuk display ini adalah panel berukuran 27 inci resolusi 1920 x 1080 pixel dengan aspek rasio 16:9. Refresh rate-nya sampai 100 Hz. Ini adalah panel IPS. Kalau kami ukur dengan alat kami, tingkat ceceran maksimumnya ada di 350 nits. Gamut coverage-nya ada di 87,8% sRGB dengan gamut volume di 96,5% sRGB. Sayang sekali ya, gamut coverage-nya belum ada di atas 90%. Tapi tenang, color gamut seperti ini harusnya udah lumayan lah ya untuk editing-editing ya. Buat streaming film pastinya juga udah lumayan mantap, apalagi ukuran layarnya kan besar di sini. Layarnya juga punya permukaan non-glare, jadi minim pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan saat pemakaian. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain tipis seperti monitor keluaran terbaru saat ini. Untuk ergonomi, layar all-in-one PC ini bisa kita miringkan ke depan dan ke belakang, dinaikkan dan diturunkan ketinggiannya, diputar ke kanan dan kiri, dan juga bisa diputar ke posisi vertikal. Fleksibel banget ya. Dengan posisi vertikal, jadi lebih mudah kalau kita mau membaca dokumen yang panjang, melihat website, atau melakukan programming misalnya. Ergonomi seperti ini bisa ditemukan di LCD monitor kelas atas. Oke, all-in-one PC ini dilengkapi dengan kamera dengan sensor 5 MP. Kamera ini mampu menangkap gambar dan merekam video hingga resolusi 5 MP kalau aspek rasionya adalah 4:3. Sementara kalau kita rubah jadi 16:9, dia bisa menangkap gambar hingga resolusi 3,7 MP dan merekam video hingga resolusi 1440p. Uniknya, kamera ini menggunakan mekanisme pop-up. Jadi kita bisa munculkan dan sembunyikan seperti ini ya. Mekanisme ini juga membuat kita lebih aman dari resiko diintip walaupun kameranya mungkin kena hack gitu ya.
Saat kami coba, gambar yang tangkap kamera itu kualitasnya sudah cukup oke kalau hanya sekedar dipakai untuk video call atau online meeting. Lalu mikrofonnya, suaranya yang tangkap tuh masih terdengar jelas walaupun sedikit kurang jernih ya. Oke, sekarang kita lagi di studio untuk menguji kualitas kamera dan mikrofon dari Axio HyperFlex 7 Plus Pro Max yang satu ini. Untuk kepercayaan di sini kita menggunakan lampu studio ya. Untuk resolusi maksimalnya ini dia sampai 1944p 30 fps, jadi aspek rasionya 4:3. Untuk hasil gambarnya ini sudah cukup terang, detailnya juga oke dan juga minim dari noise. Oh ya, suara yang kalian dengar dari tadi itu adalah suara dari mikrofon bawaannya ya. Gimana menurut kalian? Kamera dan mikrofon dari AIO ini, oke atau enggak? Lanjut untuk audionya, All-in-One PC ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan keluaran suara itu arahnya ke bawah ya. Sebenarnya suara speaker All-in-One PC ini lumayan oke sih kualitasnya, tapi sayang sekali suara yang dihasilkan tuh terdengar agak pelan aja. Ini membuat detail suara jadi kurang nyata aja di situ ya. Kurang kencang dikit lah nih ya. Lanjut untuk konektor dan tombol. Di bagian bawah ini ada satu security lock slot, ada satu 3,5 mm audio jack, lalu ada satu 3,5 mm mikrofon jack, lalu ada 2 USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 gigabit Ethernet, 2 USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 D-Sub ya, lalu ada satu HDMI out, 1 DC in dan 2 USB 2.0. Kemudian ada tombol brightness down, brightness up dan tombol power. Untuk cooling system, All-in-One PC ini menggunakan sistem pendingin dengan 3 heat pipe tembaga dan 1 kipas. Untuk pembuangan udaranya itu mengarah ke atas ya. Nah, untuk keyboard dan mouse-nya, All-in-One PC dilengkapi dengan keyboard dan mouse wireless pada paket pembeliannya. Jadi nggak perlu beli terpisah lagi, nggak usah nambah-nambah lagi. Tentunya keyboard dan mouse seperti ini membuat setup kita di atas meja jadi lebih rapi ya, karena bebas dari kabel. Untuk keyboard ini menggunakan 2 baterai AAA, sementara mouse-nya menggunakan 1 baterai AA. Oh ya, baterainya sudah disertakan bersama keyboard dan mouse-nya. Jadi lagi-lagi ini nggak perlu beli ya. Lanjut untuk aspek performa sekarang kita lihat ya. Kita pakai Cinebench R23 di sini. Di stabilitas selama 30 menit skor tertinggi yang mampu dicapai adalah 14.041 poin dengan skor yang dapat dipertahankan ada di 12.000 sampai 12.100 poin. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan Cinebench R23 ini, suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius dengan beberapa kali spike saja di tengah-tengah pengujian. Sementara itu untuk konsumsi dayanya kita lihat di sini adalah di 75 sampai 99 watt ya. Jadi nggak nyampe 100 watt. Mari kita lihat untuk Adobe Premiere Pro 2026. Kita pakai video Full HD 60 fps 5 menit. Ini adalah tes pengujian video yang baru ya, yang 5 menit, bukan 2 menit 7 detik lagi. Kalau kita pakai GPU Acceleration melalui OpenCL, video ini selesai dalam waktu 10 menit 43 detik. Nah, kalau kita lihat waktu ekspornya, All-in-One PC ini lebih cocok untuk editing video di Full HD 30 fps kalau pakai Premiere. Oke, untuk suhu kerjanya Full HD video export dengan OpenCL, suhu prosesor terlihat mampu dikendalikan di bawah 75 derajat Celcius dengan sekali spike saja ke 83 derajat Celcius mendekati akhir pengujian. Sementara untuk konsumsi daya selama pengujian ini adalah 74 sampai 81 watt saja. Lanjut ke DaVinci Resolve versi 20.3. Ini adalah software video editing kelas profesional tapi versi gratisnya ya. Kita lagi-lagi pakai video Full HD 60 fps 5 menit yang baru tadi ya. Ini selesai dalam waktu 16 menit 57 detik. Di sini terlihat bahwa All-in-One PC ini akan lebih cocok untuk editing video Full HD 30 fps untuk aplikasi ini ya. Lalu untuk suhu kerja Full HD video exportnya, kita lihat suhu tertinggi prosesor itu hanya mencapai 81 derajat Celcius saja. Sementara untuk konsumsi daya ada di 81 sampai 89 watt. Lanjut untuk CapCut, videonya Full HD 60 fps yang baru tadi yang 5 menit ya. Dan ini semua selesai dalam waktu 4 menit 7 detik. Nah, kalau di sini kita lihat bisa ya, kita bisa editing video Full HD 60 fps kalau kita pakai CapCut dengan kencang tentunya ya. Untuk suhu kerja, untuk Full HD video exporting, suhu prosesor tampak bisa dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Sementara untuk konsumsi dayanya ada di kisaran 75 sampai 82 watt saja. Oke, sekarang kita lihat bagaimana performanya untuk gaming. Oke, di game terakhir ini kita lihat suhu kerjanya setelah 30 menit memainkan game GTA 5. Suhu prosesor dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 80 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita tambahkan variabel pengujian untuk konsumsi dayanya. Nah, kalau kita streaming 4K 60 fps di YouTube ya, itu dayanya yang dimakan adalah 48 sampai 69 watt. Sementara kalau dalam kondisi idle, nggak ngapa-ngapain itu 40 sampai 45 watt.
Nah, sekarang kita lihat biaya pemakaian listriknya. Dari hasil pengujian tadi, kita asumsikanlah all-in-one PC ini akan memakan daya maksimal 99 watt. Walaupun dengan aplikasi normal harian itu nggak nyampe ya 99 watt. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat pakai Cinebench bisa nyampe 99 watt, kita pakai 99 watt sebagai acuan. Nah, kalau all-in-one PC dipakai terus-menerus selama 12 jam dalam sehari, maka biaya pemakaian listriknya adalah sekitar Rp1.716 per hari. Jadi, kalau dipakai selama 30 hari dengan asumsi yang tadi, biayanya adalah Rp51.480. Tentunya kalau beban kerja lebih rendah dan durasi pemakaiannya lebih singkat, ini pemakaian dayanya akan lebih rendah. Rasanya sih nggak akan nyampe lebih dari 50.000 sih. Karena ya kita kan nggak ngejalin Cinebench 12 jam sehari ya. Oke, lanjut lagi kita lihat kecepatan SSD-nya. Dengan Crystal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3.526 megabit per second dan tulis di 3.017 megabit per second. Untuk sebuah SSD PCIe Gen 3 ini sudah tergolong tinggi kecepatannya. Nah, untuk harganya yang satu ini dijual di kisaran 13.349.000. Untuk bonus pilihannya dia dapat wireless keyboard, dapat wireless mouse, dan untuk garansi dapat 1 tahun dari Axio Indonesia. Uniknya ternyata all-in-one PC ini juga mendapatkan garansi ADP Extra selama 1 tahun. Garansi ADP Extra ini akan mengcover berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna seperti ketumpahan cairan, nggak sengaja jatuh, korsleting listrik, bencana alam, dan masih banyak lagi. Menariknya, ADP Extra ini juga akan mengcover kerugian akibat tindak kejahatan seperti pencurian. Nah, nggak cuma itu, Axio juga menjanjikan bahwa proses klaim ADP-nya akan mudah dan dapat dilakukan di 192 service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Axio itu punya layanan same day service, jadi klaim garansinya cepat ya. Axio juga menyediakan jasa pembersihan repasta secara gratis seumur hidup. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya ini masih yang DDR4 2666 MHz. Ini buat performa IGP-nya kurang optimal. Kemudian suara speakernya ini agak kurang kencang aja menurut kami ya. Lalu untuk garansi normalnya itu cuma 1 tahun. Nah, dari sisi menariknya, ini praktis. I/O ini selalu nggak perlu dirakit-rakit lagi ya. Siap dipakai begitu keluar dari kemasannya. Ukuran seperti LCD monitor 27 inci membuatnya jadi hemat tempat di atas meja kita. Lalu dia udah pakai prosesor yang 14 core. Ini kuat untuk video editing Full HD 30 fps rata-rata ya gitu ya. Kuat juga buat gaming tipis-tipis. Irit daya nggak makan sampai 100 watt bahkan ya. RAM-nya 16 GB dual channel dan bisa di-upgrade pula ya. Bisa pasang 2 SSD di sini. Ukuran layarnya tadi besar ya. Panel IPS dan bukan 60 Hz. Ini 100 Hz. Layar juga bisa diatur tingginya, bisa diputar, bisa dibuat vertikal ya, fleksibel banget. Konektor juga melimpah di sini. Kameranya udah langsung 5 megapiksel. Lalu wireless keyboard dan mouse langsung tersedia dalam paket penjualan dan ada garansi accidental damage protection-nya atau ADP-nya. Jadi, Axio HyperFlex 7 Plus Pro Max ini cocoknya buat siapa sih? Yang jelas buat kalian yang mau pakainya di rumah pastinya bisa banget ya. Ukuran dan bentuknya yang seperti LCD monitor ini bikin dia hemat tempat. Jadi cocok buat apartemen, rumah kecil, kos-kosan gitu ya. Dan dia irit listrik juga. Jadi aman buat yang tempat tinggalnya punya daya listrik tidak besar ya. Buat dipakai editing video ringan sih masih oke lah di sini. Bahkan kalau pakai CapCut dia bisa Full HD 60 fps. Buat dipakai di perkantoran harusnya juga nggak ada masalah ya. Apalagi kalau pekerjaannya itu memang butuh prosesor dengan jumlah core yang melimpah. Multitasking biasanya nih ya. Ukuran layarnya yang besar juga harusnya bikin kerja jadi lebih nyaman di sini. Form factor-nya yang all-in-one PC harusnya juga bikin meja kerja jadi lebih rapih dan bebas kabel. Pada akhirnya, kalau yang dibutuhkan memang adalah sebuah all-in-one PC dengan prosesor high performance yang siap pakai, siap untuk multitasking, irit daya, dan masih bisa di-upgrade, serta punya garansi ADP yang mengcover kecurian, Axio HyperFlex 7 Plus Pro Max ini bisa jadi salah satu pertimbangan yang menarik.